Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita kan udah sepakat kalau jutaan makhluk hidup di bumi ini butuh banget sistem pengelompokan yang rapih. Hari ini kita bakal masuk ke jantungnya taksonomi. Kita akan bongkar sama-sama kode kehidupan ini buat cari tahu gimana sih setiap makhluk hidup, dari yang segede gajah sampai sekecil bakteri, bisa dapat tempat dan nama uniknya masing-masing. Yuk, siapkan catatan kalian, kita langsung selami urutan takson dan sistem tata nama ganda yang super keren ini. Coba deh kalian bayangin kekacauan ini. Satu hewan, puma, di satu tempat disebut singa gunung, di tempat lain namanya cougar. Nah, gimana ceritanya seorang peneliti di Indonesia bisa yakin kalau dia lagi bahas hewan yang sama dengan peneliti di Amerika? Inilah masalah utamanya yang harus dipecahkan. Kita butuh satu nama resmi untuk satu makhluk hidup yang diakui di seluruh dunia. Titik. Dengan jutaan spesies yang ada di planet kita, ya jelas banget kita butuh semacam kamus universal kehidupan. Sebuah sistem yang bisa dipakai oleh semua ilmuwan, dimanapun mereka berada, untuk mengenali organisme dengan tepat tanpa salah paham. Pokoknya sebuah buku panduan buat menertibkan alam raya ini. Dan untungnya nih, ada seorang ilmuwan super jenius di abad ke-18 yang melihat kekacauan ini. Dan dia punya solusinya. Solusi yang begitu elegan sampai sekarang pun masih kita gunakan. Dan inilah dia orangnya, Carolus Linnaeus. Dialah yang merintis sistem klasifikasi berjenjang atau hierarkis, yang sekarang jadi tulang punggungnya ilmu biologi modern. Sistemnya ini efektif banget loh. Ratusan tahun kemudian, idenya masih jadi fondasi cara kita memahami kehidupan di bumi. Keren kan? Jadi, gimana sih cara kerja sistemnya? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak perpustakaan super raksasa buat semua makhluk hidup. Linnaeus nggak cuma ngelempar semua buku jadi satu, tapi dia menciptakan sistem rak yang sangat terorganisir, mulai dari bagian yang paling umum sampai ke setiap buku individunya. Nah, sebelum kita lihat rak-raknya, ada satu kata kunci penting yang harus kita tahu. Takson. Setiap tingkatan atau setiap kategori dalam sistem ini, itu disebutnya takson. Jadi setiap lantai, rak, atau kategori di perpustakaan kehidupan kita ini adalah sebuah takson. Ini dia 7 takson utamanya, berurutan dari yang paling luas sampai yang paling spesifik. Kita mulai dari yang paling puncak, kingdom atau kerajaan, ini kelompok paling besar. Terus makin ke bawah, makin sempit, ada phylum buat hewan atau divisio buat tumbuhan, lanjut ke kelas, bangsa, suku, marga, dan akhirnya yang paling spesifik yaitu jenis atau spesies. Nah, ini dia logika briliannya. Semakin tinggi kita naik ke level kingdom, anggotanya makin banyak, jutaan. Tapi persamaannya ya umum banget. Misalnya, semua hewan sama-sama butuh makan. Sebaliknya, semakin kita turun ke level spesies, anggotanya makin sedikit. Tapi mereka mirip banget satu sama lain, bahkan bisa kawin dan punya keturunan yang subur. Ini ada tips rahasia loh. Nama-nama Latin ini seringkali punya pola. Jadi kalau kalian lihat nama suku tumbuhan, kemungkinan besar akhirannya ACI. Kalau suku hewan, seringnya ide. Ini tuh kayak kode-kode tersembunyi dalam bahasa sains yang bisa bantu kita ngenalin tingkatan taksonnya. Oke, mengelompokkan udah. Terus, gimana cara ngasih namanya? Nah, disinilah bagian jenius kedua dari Linnaeus muncul. Sebuah aturan penamaan yang konsisten dan diakui di seluruh dunia untuk setiap spesies. Sistem ini namanya binomial nomenklatur, atau gampangnya sistem tata nama ganda. Bi itu artinya dua, nomen itu nama. Jadi ini adalah sistem dua nama. Kedengarannya simple tapi ini revolusioner banget. Karena ini memastikan semua ilmuwan di planet ini ngomongin hal yang sama. Aturannya jelas banget dan wajib diikuti. Pertama, harus ada 2 kata dari bahasa Latin. Kedua, kata pertama yaitu genus, huruf depannya wajib kapital. Ketiga, kata kedua penunjuk spesies, semuanya huruf kecil. Dan yang paling penting, seluruh namanya harus ditulis miring atau digarisbawahi. Kenapa? Ya buat nandain kalau ini tuh nama ilmiah resmi, bukan kata biasa. Biar gampang, kita pakai contoh yang sering kita lihat, kucing rumahan.
Nama ilmiahnya yang diakui di seluruh dunia adalah Felis catus. Coba perhatiin deh, penulisannya ngikutin semua aturan tadi dengan sempurna, dua kata Latin, genusnya kapital, spesiesnya huruf kecil, dan semuanya dicetak miring. Yuk kita bedah namanya. Felis itu adalah genusnya. Jadi ini kelompok yang lebih luas yang isinya juga ada kucing-kucing liar lain yang mirip. Nah, sementara Catus ini adalah penunjuk spesiesnya, yang spesifik banget nunjuk ke kucing domestik. Dua kata ini kalau digabung jadi identitas unik yang nggak mungkin ketukar sama yang lain. Tapi tentu saja ya, yang namanya sains itu nggak pernah diem di tempat. Pemahaman kita hari ini tuh dibangun di atas penemuan-penemuan masa lalu. Dan buku kode kehidupan ini bakal terus diupdate seiring dengan teknologi dan pengetahuan baru yang muncul. Sistem ini tuh berevolusi. Dulu banget di zaman Aristoteles, semua makhluk hidup cuma dibagi jadi dua, tumbuhan dan hewan. Udah, gitu doang. Terus loncat jauh ke tahun 1969, Robert Whittaker ngenalin sistem 5 kingdom yang sekarang paling umum kita pakai. Dan bahkan hari ini pun para ilmuwan terus menyempurnakannya. Misalnya dengan sistem 6 kingdom yang misahin para bakteri. Jadi ini adalah ilmu yang terus bergerak. Nah, ini dia kelima kingdom utama menurut Whittaker. Ada Monera buat para bakteri, ada Protista yang isinya macem-macem banget, ada fungi si pengurai yang hebat, ada pelantai sang pembuat makanan, dan tentu saja Animalia, tempat kita semua berada. Masing-masing ini adalah dunia yang luar biasa buat dijelajahi. Luar biasa, kita sudah berhasil membuka dua kunci utama dari kode kehidupan. Yang pertama, 7 tingkatan takson yang ngatur semuanya. Dan yang kedua, aturan penamaan universal dari binomial nomenklatur. Nah, biar ilmunya makin nempel, ada 3 tantangan nih buat kalian. Pertama, uji diri kalian sendiri. Coba deh jelasin lagi apa itu takson, genus, dan spesies, tapi pakai bahasamu sendiri. Kedua, coba buat 3 pertanyaan menantang dari materi ini. Rasa penasaran itu bahan bakarnya sains loh. Dan ketiga, ingat ya, ini adalah bekal kita buat petualangan selanjutnya, membedah setiap kingdom satu persatu. Jadi inilah pertanyaan terakhir buat kalian. Dengan pengetahuan baru ini, kalian sekarang punya kekuatan buat mencari identitas sejati dari organisme apapun di sekitar kalian. Entah itu hewan peliharaan, tanaman di halaman rumah, atau serangga yang baru aja kalian lihat. Kira-kira apa nama ilmiah pertama yang bakal kalian cari tahu?